Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma kasirun as-sihhatu wal faraghu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah subuh Masjid Syuhada, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa melaksanakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir berjamaah dalam rangka mengikuti gerakan Indonesia Salat Subuh berjamaah yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo yang pagi hari ini bekerja sama atau bertempat di masjid yang kita cintai ini, Masjid SMK 2. Semoga Allah mencatat kehadiran kita di sini sebagai amal ibadah dalam rangka untuk memberatkan timbangan kita nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita wajib memang senantiasa untuk bersyukur kepada Allah karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kita dalam keadaan dimatikan sementara hidup, tidak bisa kita ini menghitung-hitung nikmat Allah. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita juga masih senantiasa istiqomah ya, bisa hadir insya Allah yang rutin kita laksanakan gerakan Indonesia Salat Subuh berjamaah yang silakan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ucapan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada DKM Masjid Syuhada, Masjid SDMK 2 ini, dan juga kepada jajaran sekolah SMK 2 yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga hal ini menjadi amal ibadah dari bapak-bapak beliau-beliau semua yang nanti kita nikmati di yaumil akhir. Ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan yang sudah mendukung untuk terlaksananya gerakan Indonesia Salat Subuh berjamaah ini. Semoga kita tetap istiqomah untuk bisa membesar-besarkan ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam juga kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan jalan kepada kita ke jalan yang lurus, dan juga yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil akhir. Juga kepada sahabat beliau, kepada keluarga, dan juga pengikutnya termasuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ucapan terima kasih juga tak lupa wabil khusus kepada yang kita harapkan kehadirannya di Probolinggo, yaitu kepada Dr. Arif Alamsyah yang pada pagi hari ini di samping kesibukannya masih menyempatkan
untuk hadir, insya Allah yang kedua kalinya ini ya, yang diadakan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo untuk hadir di gerakan Indonesia Salat Subuh Berjamaah. Mudah-mudahan beliau ini senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya tadi juga berpikir, ini beliau Dr. Arif ini sudah membagikan, artinya boleh bilang sodakoh ya. Sodakoh itu banyak, ada sodakoh harta, sodakoh tenaga. Nah, beliau Dr. Arif ini sudah sodakoh ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ini nanti jadi sodakoh jariah beliau, dan insya Allah karena saya berpikir ya, kita pada pagi hari ini boleh dibilang mungkin memberikan jariah Dr. Arif ini kepada kita sekitar 500 orang. Kalau mungkin kita menyampaikan kepada keluarga kita, mungkin kepada anak-anak kita atau istri-istri kita ya, berapa banyak sudah sodakoh ini, dan terus itu namanya jariah, itu insya Allah akan terus menerus itu ya pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tidak memperpanjang kata, sebelum saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua tausiah acara inti yang nanti disampaikan oleh beliau Dr. Arif, kemudian juga nanti dilanjutkan sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Kota, kemudian sholat syuruk, kemudian penutup, dan juga ada sedikit seperti biasa sedikit bingkisan dari yang bisa dibawa pulang yang akan diberikan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Saya bilang sedikit karena tidak banyak gitu ya, kalau banyak kan bawa gerobak. Mohon maaf, hanya itu mungkin yang bisa diberikan oleh Dewan Dakwah Kota Probolinggo. Sebelum acara ini dimulai, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kami sampaikan sedikit kurikulum vitae dari beliau Dr. Arif. Nama Dr. Arif Alamsyah, kemudian tempat tanggal lahir Surabaya 19 Februari 1978. Betul dokter nggih? Kemudian tidak banyak yang saya sampaikan, sedikit aja. Kemudian alamat yang penting-penting aja. Alamat Jalan Bendungan Riang kanan 1 Malang dokter nggih. Berarti daerah ITN. Saya ingat kalau bendungan-bendungannya daerahnya ITN, Sigura-gura. Kemudian riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, S2-nya Magister Administrasi Rumah Sakit UI, dan masih banyak lagi, tidak perlu kami sampaikan semua. Juga termasuk kandidat doktor di UGM dokter yang masuk ke kami. Alhamdulillah beliau masih semangat untuk menuntut ilmu, karena inilah memang salah satu ciri orang beriman ya. Kemudian yang ini banyak lagi aktivitas, tidak perlu saya sampaikan karena terlalu banyak yang beliau tekuni. Aktivitas yang utama adalah beliau ini sampai saat ini, mulai tahun 2006 beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ini yang terpenting, dan masih banyak lagi aktivitas yang beliau tekuni. Semoga beliau ini diberi umur panjang dan barokah. Itu sedikit kurikulum vitae yang kami sampaikan. Kemudian juga untuk menyingkat waktu ya, karena subuhnya memang sudah agak siang, acara inti kita mulai, yaitu tausiah atau ceramah yang pada pagi hari ini dengan judul Hidup Sehat dengan Berpuasa. Ini saya kira judul yang sangat tepat, karena seperti tadi saya katakan, sehat ini adalah salah satu dua nikmat yang sering kita lupakan. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan sehat dengan puasa, yang insya Allah nanti beliau akan kupas, karena bertepatan pas sekali ini kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang insya Allah beberapa lagi akan kita
laksanakan. Semoga dengan siraman yang beliau sampaikan ini akan bisa menambah kualitas dari ibadah puasa yang akan kita lakukan. Demikian, kepada Dr. Arif kami persilahkan, lebih kurang 1 jam ke depan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para ustadz, ustadzah semuanya, khususnya para da'i dari Dewan Dakwah Islamiyah Kota Probolinggo, juga yang saya hormati DKM Masjid Syuhada SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang jika kita menghitungnya niscaya kita tidak akan pernah sanggup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat Allah itu dalam bentuk amal solih yang menjadi tabungan kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di akhir bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkenan memanjangkan usia kita untuk bisa menemui bulan yang mulia, bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu karena keutamaan dan kemuliaannya yang luar biasa. Yang tadi dibacakan oleh imam, ada satu malam Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau kita jadikan tahun kurang lebih 83 tahun. Yang kita tahu usia kebanyakan umat Rasulullah tidak sampai 70 tahun. Jadi kalau kita dapat 1 kali saja Lailatul Qadar, maka kita sama dengan orang yang beribadah umurnya 83 tahun, tidak dipotong masa sebelum balik. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang luar biasa di malam itu. Ya, makanya di bulan Ramadan itu kalau bisa Pak, fokus kita itu masjid, bukan pasar. Karena banyak orang-orang yang tawafnya itu di pasar. Bahkan makin mendekati hari raya itu keutamaannya makin besar, tapi kebanyakan orang justru banyak mengalami kemajuan softnya, maksudnya ya. Ini nanti kalau bulan puasa penuh Pak, di awal Ramadan itu makin lama makin mengalami kemajuan pesat ya, sehingga nanti akhir-akhir Ramadan itu biasanya sudah kembali kepada formasi awal sebelum Ramadan.
Masjid itu kan sholat subuhnya punya formasi awal, Pak. Coba lihat di masjid-masjid dekat Panjenengan itu formasi sholat subuh itu ya orang itu saja. Betul nggak, Pak? Nah, nanti Ramadan akan datang itu, Pak, pemain-pemain baru. Ya, tapi nanti sudah selesai 1 Syawal itu balik awal. Ya formasinya ya kembali ke formasi awal. Nah, itulah manusia, tapi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan ada tambahan 1-2 orang lah yang pada saat bulan Syawal mereka masih bisa melestarikan kebiasaan di bulan Ramadan. Ya. Saya diminta oleh Dewan Dakwah untuk mengkaji tentang masalah kesehatan. Ya, cuman saya pengen garis bawahi ya, di situ judulnya hikmah puasa. Maksudnya begini, kita berpuasa itu bukan untuk sehat tujuannya. Jadi ada ibadah yang Allah buka hikmahnya, tapi ada ibadah yang Allah tidak buka hikmahnya. Nah, kebetulan puasa ini Allah buka hikmahnya dari sisi kesehatan. Tapi kita berpuasa tujuannya, niatnya bukan karena kesehatan, tapi karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini tujuannya hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa ini penting, Pak? Karena niat untuk berpuasa itu tidak boleh dikotori oleh niat apapun, Pak. Saya mau tanya, Pak, ibadah apa yang paling tidak mungkin panjenengan itu pamer, Pak? Puasa. Panjenengan sholat bisa pamer nggak? Oh bisa, apalagi yang datang Pak RW. Betul, Pak, ya? Apalagi yang datang itu Pak Presiden. Itu datang semua, Pak, biasanya yang nggak pernah sholat subuh itu. Ya, Pak, ya? Sholat tuh bisa pamer nggak? Bisa. Baca Quran bisa pamer? Bisa. Ya, biasanya kalau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil, kalau nggak ada mertua. Tapi kalau mertua datang dari Malang, alhamdulillah. Ya, yang mat tobi'i itu jadi mat wajib mutasil, Pak. Ya, bisa pamer sholat? Bisa. Baca Quran bisa pamer? Sedekah bisa pamer? Ojo salah gelar loh, tulisan jenengku. Iya kan, bisa pamer sedekah, Pak? Bisa. Haji bisa pamer? Ini yang paling bisa, Pak. 7 hari 7 malam itu kadang pamernya itu. Nauzubillah min dalik. Bahkan kurang siti gak gelem teko aku. Harus ada sholat bisa pamer, baca Quran bisa pamer, sedekah zakat bisa pamer, haji bisa pamer, puasa bisa pamer? Nggak bisa. Saya nggak tahu loh hari ini ada yang puasa atau enggak. Betul, Pak? Walaupun panjenengan ini kelihatan ono sing lemes gitu, itu bukan karena puasa, kadang-kadang utang. Jadi nggak mesti orang itu lemes terus kita katakan dia puasa, nggak mesti. Ini ada yang bibirnya saya lihat kering, kayak saya ini, itu tanda dehidrasi itu. Bibirnya kering, makanya Probolinggo itu harus banyak minum, Pak, karena bukan panas, Pak, puanas. Kalau bahasa Jawa itu harus ada sedikit ini. Kalau panas itu Malang, Pak. Kalau Probolinggo puanas, pol. Ya, jadi makanya kita tuh nggak bisa memamer-mamerkan puasa tuh nggak bisa.
Di Malang itu ada Pak, ya Probolinggo orangnya soleh-soleh ya mungkin nggak ada ya. Di Malang itu ada sahur, ikut sahur Pak. Nanti jam 8 melepir Pak. Warung wudud, ya kan? Nanti buka itu paling duluan. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Umurnya 50 Pak, tapi puasa beduk. Ada Pak. Ya, tapi kelihatannya yang paling lemes. Ada yang begitu? Ada. Makanya salah satu keutamaan puasa itu adalah as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Kata para ulama, karena salah satu ciri puasa itu sulit untuk dibuat riya. Nggak bisa Pak, susah, betul ya Pak ya? Nggak bisa dibuat pamer Pak puasa itu. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang Allah sendiri yang akan membalasnya. Gitu ya Pak ya? Nah, itu luar biasa. Karena manusia itu kan kita semuanya ini sama Pak. Ada unsur-unsur dalam diri kita itu yang suka pamer, itu ada Pak. Betul nggak Pak? Ada. Ya, semua kita itu ada unsur-unsur suka pamernya, itu mesti ada. Makanya ya mudah-mudahan dengan puasa ini kita belajar untuk mengikhlaskan ya semua ibadah kita ini hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis yang sahih, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, termasuk saya juga, semua kita ya. Apa yang pertama? As-sihah, kesehatan. Yang kedua apa? Al-faragh, waktu senggang atau kesempatan. Jadi kesehatan dan kesempatan itu adalah dua nikmat yang manusia kebanyakan itu lalai. Dan kita baru sadar pentingnya kesehatan ketika kita sakit. Kita baru sadar pentingnya waktu senggang ketika kita sibuk. Ya, apalagi dalam sebuah hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satu tanda akhir zaman itu la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Salah satu tanda as-sa'ah, akhir zaman, kiamat itu adalah waktu itu terasa begitu cepat gitu. Waktu itu berdekatan. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu. Ada nggak di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa, loh kok sudah Ramadan lagi? Ada yang merasa gitu Pak? Nah, ada kan? Sama kayak saya ya. Kemarin anak saya juga gitu. Loh Bi, ini sudah Ramadan lagi, kok cepet ya gitu. Perasaan kita itu waktu itu berjalan begitu cepat. Itu tanda akhir zaman Pak. Berarti kita ini sudah di akhir zaman, ya kan? Tanda yang lain apa Pak? Yuqbadul ilm, dicabutnya ilmu. Wa yaksuraz zalazil, banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi. Bahkan kata Kementerian ESDM, gempa mematikan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir itu terbanyak terjadi tahun 2024. Jumlahnya meningkat pesat gempa ya. Wa yakthurul haraj, banyak terjadi al-haraj. Ketika ditanya kepada Rasulullah, wa mal haraj ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Al-qatsla, pembunuhan. Banyak nggak Pak sekarang pembunuhan? Banyak Pak. Kemarin itu yang paling ngeri ada koper di Ngawi Pak. Ya, masih tahu beritanya Pak? Koper di Ngawi Pak. Ternyata seorang wanita dibunuh, kepalanya di Ponorogo Pak.
Jadi badannya di Ngawi, kepalanya di Ponorogo, kakinya di Trenggalek, dibunuhnya di Kediri, yang dibunuh orang Blitar, yang bunuh orang Tulungagung. Lah kok lengkap gitu? Loh iya kan, ceritanya kan begitu kan? Yang lakinya orang Tulungagung, perempuannya orang Blitar, kerja di Tulungagung, dibunuhnya di hotel di Kediri, betul Pak? Dimutilasi, badannya dimasukkan koper di Ngawi, kepalanya ditemukan di Ponorogo, kakinya di Trenggalek. Selengkap sudah, ngeri Pak sekarang itu ya. Makanya kita harus banyak-banyak, kata Imam Nawawi ya, banyak-banyak tobat, karena salah satu sebab waktu itu dicepatkan oleh Allah karena banyaknya maksiat-maksiat kita. Slide berikutnya. Nah ini mungkin saya mengulang waktu di Masjid Eratek ya. Kalau tidak salah saya dulu udah pernah menyampaikan perkataan atau kalam Ibnu Sina. Ibnu Sina lepas dengan semua kontroversi, ada yang mengkritik akidahnya macam-macam ya, cuman ada pemikiran-pemikiran Ibnu Sina itu yang masih dipakai sampai sekarang ya. Beliau ini ahli kedokteran Islam yang terkenal sekali di barat ya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwa ternyata pikiran al-wahm itu nisfudda, separuh dari penyakit. Jadi separuh dari penyakit menurut Ibnu Sina itu sebabnya di mana Pak Bu? Pikiran. Ya, makanya kata guyonannya orang-orang di sosmed itu, orang sakit itu karena 4 pola saja Pak. Pertama, pola pikir. Ini kata Ibnu Sina ini, al-wahm nisfudda. Yang kedua, pola makan. Apa yang kedua Pak? Yang ketiga, pola tidur. Yang keempat, kakean pola. Itu 4 itu. Apa yang pertama? Pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola tidur. Yang keempat, kakean pola. Lah kok sudah sepuh, betul Pak, nggaknya ibadah malah nyabung ayam, kan kakean pola ya. Lawang sudah dikasih harta, bukannya banyak sedekah, betul Pak, malah banyak maksiat ya. Makanya yang tidak diajak ngomong sama Allah itu orang tua yang masih ahli maksiat, orang miskin tapi sombong. Nah itu Pak, itu Allah paling nggak suka. Sudah miskin sombong, sudah sepuh mendem. Nauzubillah min dalik. Ya kan Pak, udah tua kok masih maksiat. Nauzubillah min. Hati-hati loh bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Kadang-kadang harta itu bisa menjerumuskan kita. Ya, kadang-kadang dengan dibukakan rezeki malah wah kita melakukan banyak maksiat. Nauzubillah min dalik ya. Yang kedua, wal itmi'nan nisfud dawa. Ketenangan itu separuh dari obat. Dan yang menarik, beliau mengatakan was-sabru bidayatus syifa. Kesabaran itu awal dari penyembuhan. Jadi menurut Ibnu Sina, kita bisa sehat yang pertama kalau apa Pak? Mengendalikan pikiran. Ini saya mau bicara khusus kepada ibu-ibu yang di belakang, karena wanita itu dibalik semua kelebihannya Pak ya. Kelebihan wanita itu kan banyak ya. Apa salah satunya kelebihan wanita itu?
Iya, dia itu perhiasannya luar biasa. Perhiasan dunia kan wanita kan, ngomongnya banyak ya Pak ya. Itu kelebihan perempuan itu. Penyayang, betul Pak ya. Itu kelebihan wanita seperti itu. Kuat, buktinya melahirkan itu kan kuat kan. Sakit loh melahirkan itu Pak. Tapi sama ibu-ibu itu diulang lagi. Betul Pak ya. Kuat nggak berarti wanita itu? Kuat. Tapi dibalik kelebihan wanita itu, kekurangannya wanita itu adalah pikirannya itu suka drama ya Bu ya. Pikirannya suka apa? Drama, suka mereka-reka gitu. Itu kelebihan kekurangan perempuan. Yang kedua, wanita itu ahli sejarah. Dia suka mengungkit-ungkit masa lalu. Bahkan saya pernah disambati orang gitu. Iya dok, istri saya itu suka ngungkit-ngungkit kesalahan masa lalu. Maksudnya apa dok? Dia ini suka ngomong kalau saya ada salah. Papa inget nggak hari pertama kita dulu menikah? Bayangin Pak, diungkitnya itu hari pertama kita menikah, padahal anaknya sudah 6 ya, masih suka mengungkit masa lalu. Anak muda sekarang menyebutnya overthinking. Apa namanya? Overthinking. Jadi pikirannya itu kemana-mana. Makanya Bu, ibu kalau pengen sehat harus mau mengendalikan apa? Pikiran ya. Jangan sampai pikiran kita justru membuat kita sakit. Kata Ibnu Sina tadi, wal alwaham nisfudda ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, pada saat puasa kita dilatih sabar nggak? Sabar berarti kalau kita lihat perkataan Ibnu Sina, was-sabru bidayatus syifa, sabar itu adalah awal penyembuhan. Berarti puasa itu ternyata secara mental, karena dia membuat kita sabar, maka insya Allah kita akan lebih sehat ya. Puasa itu membuat kita lebih tenang nggak Bapak Ibu? Lebih tenang ya, kalau puasanya benar ya. Kalau puasanya benar tuh insya Allah kita lebih tenang. Makanya ketenangan itu separuh dari obat ya. Dan insya Allah ya, puasa itu kalau kita isi dengan ketaatan khususnya ya, para salafus soleh itu kalau puasa Pak, yang paling mereka utamakan itu adalah Al-Quran ya. Jadi para salafus soleh itu bulan puasa, selain puasa, qiyamul lail, yang paling mereka lakukan itu utamakan tuh Al-Quran. Bahkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah dari Madinah, gurunya Imam Syafi'i, imam mazhab yang terkenal itu, beliau itu sampai menutup pengajian Pak. Jadi beliau tuh punya pengajian di Masjid Nabawi, membahas kitab hadisnya yang beliau kumpulkan, namanya kitab Muwatta Imam Malik. Beliau tuh meliburkan kajian untuk apa? Untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini kalau nggak mau pikirannya kemana-mana, banyak baca Al-Quran. Ini pasangan sudah, pasangannya Ramadan itu Al-Quran ya, sebagaimana tadi dibacakan oleh imam, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan ya. Karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran ya. Ada satu hadis yang menarik ya, ini ada hubungannya sama kesehatan jiwa.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Au kama qol, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di satu rumah, di mana itu rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid. Yatsluna kitaballah. Mereka membaca Quran secara rutin di dalam masjid itu. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka bertadarus, saling membaca Quran, termasuk tolabul ilm, saling membahas tentang ayat Quran. Maka mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang menarik, yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan diturunkan ketenangan, Pak. Jadi kita ini, Pak, pengajian atau baca Quran di masjid itu akan diturunkan apa, Pak? Sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan. Ya, makanya ibu-ibu kalau sumpek di rumah baca Quran. Wanita itu kalau tidak disibukkan dengan Al-Quran, dia akan disibukkan sama pikirannya. Itu wanita. Kalau laki-laki itu cirinya, Pak, kalau dia tidak disibukkan oleh Al-Quran, dia akan disibukkan oleh hobinya. Ada laki-laki itu yang seharian tuh ngutek-ngutek sepeda motor. Ada itu. Betul, Pak? Ada laki-laki itu yang seharian itu ngurusi manuk, mulai subuh sampai asar, Pak. Ada laki-laki, Pak, bulan Ramadan ngurusi akik, mulai subuh sampai buka. Jadi kalau perempuan nggak disibukkan sama Al-Quran, disibukkan sama apa? Pikiran. Kalau laki-laki nggak disibukkan sama Quran, disibukkan sama apa? Hobi, Pak. Repotnya lek hobi ini ngopi kalau ngobrol, Pak. Ngopinya 1 gelas, ghibahnya seharian, Pak. Nauzubillah min. Ya, jadi nazalat alaihi musakinah wa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu 4 keutamaan orang yang suka baca Quran. Diturunkan sakinah, ketenangan, dijaga malaikat, diliputi oleh rahmat, dan disebut Allah di depan malaikat. Luar biasa, Pak. Ya, makanya kalau Anda mau sehat di bulan Ramadan, selain puasa, banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Nah, dari jalur mana puasa itu bisa membuat manusia sehat? Dari jalur yang namanya perubahan perilaku. Jadi penyakit itu ada 2, Pak. Yang pertama namanya penyakit menular, atau dalam bahasa kedokterannya communicable diseases. Ya, enggak usah dihafal ya, nanti nambahi pikiran. Penyakit menular, nama kedokterannya communicable diseases. Contohnya apa? TBC. Ya, Pak ya. Itu yang paling berat. Yang paling ringan apa? Flu. Itu menular. Betul? HIV menular apa enggak? Nah, itu yang paling berat. Ada lagi yang ringan, gudiken. Itu ringan, itu menular itu. Gudiken, ya, atau bahasa kedokterannya skabies. Apa, Pak? Skabies itu nama penyakit, bukan merek mobil ya. Skabies itu disebabkan sama kutu, namanya Sarcoptes scabiei. Ya, nggak usah dihafal ya.
Itu penyakit menular yang pertama. Yang kedua, ini yang sekarang sedang melonjak meningkat pesat, namanya PTM, penyakit tidak menular, atau bahasa kedokterannya non communicable diseases. Apa contohnya yang tidak menular, Pak? Diabetes mellitus, penyakit kencing manis. Hipertensi, tensinya tinggi. Apalagi yang nggak menular yang sekarang banyak? Sakit gigi, ya bolehlah ya, sakit gigi. Oke. Apalagi asam urat, hiperurisemi, ya. Apalagi Pak penyakit tidak menular yang banyak? Stroke, betul? Stroke itu menular nggak? Nggak, Pak. Ada orang stroke terus nulari bojone, karena nggak ada kan? Stroke. Terus yang paling banyak menyebabkan kematian namanya apa? PJK, betul. Penyakit jantung koroner. Bapak ini kalau saya teropong, ini belum tentu jantungnya itu sehat loh, Pak. Siapa tahu ono penyumbatan, nauzubillah min dzalik. Caranya bagaimana, Dok, supaya saya tahu? Ya, Bapak harus melakukan namanya stress test jantung, atau bahasa kerennya treadmill. Apa namanya? Treadmill. Ya, kalau cuman rekam jantung tuh nggak bisa tahu, Pak. Ya, Bapak harus minta tes treadmill namanya. Nanti Bapak suruh jalan, betul, direkam jantungnya. Terus nanti dicepatkan, Pak. Gitu. Nanti kalau ketika jantungnya dikasih beban cepet, terus tiba-tiba rekam jantungnya kok ada sesuatu, nah maka dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, ya. Ada yang di CT scan jantung, namanya CT kardiak, ya, atau sekalian langsung diteropong. Kalau ada penyumbatan langsung dipasang ring. Ada juga dokter yang langsung mengikuti seperti itu, ya. Jadi itu, ya, apalagi banyak faktor resiko nih, kayak saya nih, Pak, ya. Ini bukan contoh yang bagus, ya. Saya itu kelebihannya banyak, Pak. Kelebihan lemak maksudnya. Mudah-mudahan makin lama bisa makin turun, ya. Harus diakui, Pak, kita itu harus hidup lebih sehat, harus diperjuangkan gitu, ya. Oke, jadi penyakit menular sama penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu rata-rata disebabkan oleh pola hidup, atau bahasa Inggrisnya lifestyle. Pola hidup. Ini penelitian, ya. Ternyata orang yang dirubah pola hidupnya dalam waktu 3 bulan, maka hidupnya itu akan lebih sehat, dan angka resiko mengalami penyakit tidak menular itu menurun. Apa pola hidup yang dimaksud di penelitian ini? Yang pertama, pola makan, ya. Jadi makanan yang sehat. Yang kedua adalah olahraga atau aktivitas fisik. Nanti saya jelaskan apa bedanya olahraga sama aktivitas fisik. Tidak semua aktivitas fisik itu olahraga, ya. Yang ketiga, manajemen stres. Nah, itu tadi pola pikir, ya, Pak, ya. Yang keempat, hindari zat-zat berbahaya. Yang paling banyak di Indonesia itu adalah ahli hisab. Apa ahli hisab itu, Pak? Rokok. Ya, saya tahu, Pak, rokok itu susah, ya. Bahkan pasien saya itu kadang-kadang saya kasih flyer gini suruh baca. Sudah berhenti, Pak. Alhamdulillah, Dok, saya sudah berhenti membaca. Jadi bukan berhenti merokok, dia berhenti membaca, ya. Apalagi pola hidup yang penting. Kalau di Kemenkes itu disingkatnya cerdik, ya. Cek kesehatan berkala. E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet sehat dan seimbang, I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Disingkat
cerdik. C-nya apa? Cek kesehatan berkala. Saya tanya, siapa yang nggak pernah cek tensi di sini? Nah, itu nggak boleh. Ya, Bapak itu minimal kalau sudah usia 40 tahun ke atas, minimal 3 bulan sekali harus cek tensi. Ya, tuh minimal itu tensi. Atau nanti ke apotek cek apa? GDA, gula darah sewaktu, kolesterol, asam urat, minim itu. Ya, bahkan pemerintah nanti setiap panjenengan ulang tahun akan dikasih hadiah check up. Ya, ini yang Januari berarti tahun depan baru dapat hadiah. Terus lewat kan Pak soalnya. Ya, cek kesehatan berkala. E-nya apa? Enyahkan asap rokok. R-nya apa? Rajin aktivitas fisik. D-nya apa? Diet sehat dan seimbang. I-nya apa? Istirahat yang cukup. K-nya apa? Kelas stres. Ada hubungannya sama puasa nggak ini Pak? Ada. Saya tanya, yang merokok ada di sini merokok? Ketika banyak apa? Banyak sekali. Banyak ya. Ketika puasa itu bisa berhenti nggak rokoknya itu? Bisa. Betul ya? Bisa. Ya, tapi nanti maghrib ya balik meneh biasanya. Ya Pak ya. Oke. Susah dok, saya itu sudah mati urip, saya itu memang dilahirkan sebagai perokok. Biasanya orang-orang begini ini baru berhenti kalau sudah pasang ring Pak. Baru berhenti. Ya, manusia itu kan kalau nggak bisa diingatkan pakai ceramah, diingatkannya pakai musibah. Betul Pak? Ya, walaupun diceramai itu pancet aja. Ya, nanti kalau sudah gagal ginjal, cuci darah, impotensi, ya Pak, anaknya apa, kena gangguan kongenital, stroke, merot, nyeret, baru nyesel. Apa Pak? Bapak Ibu tahu nggak bedanya kesadaran sama penyesalan? Tahu bedanya? Kalau kesadaran itu sekarang Pak, kalau penyesalan itu nanti. Itu bedanya. Ya, kalau sadar itu kapan Pak? Sekarang. Kalau nyesel nanti. Paham ya? Nah, coba panjenengan pikirkan baik-baik. Ya, apalagi yang lucu itu Pak. Sedekah raiso tapi tuku rokok iso. Ya. Ya karena saya dokter, saya berani ngomong gini Pak. Ya, mungkin kalau ustadz lain nggak berani karena takut nggak diundang lagi. Kalau saya ya monggo ya kan. Lah kewajiban saya kan Pak menyampaikan, betul? Iya. Siapa tahu Pak dari 50 yang merokok, enggak boleh moro-moro. Aku tak mandek. Kan gitu. Siapa tahu. Karena saya pernah Pak ngadakan pelatihan Pak Suada di koperasi di Malang. Sehari pelatihannya, sore langsung ada yang berhenti merokok Pak. Masya Allah, hidayah Allah. Ya, tapi kalau Anda mau melanjutkan, ya monggo. Kan itu uang-uang Anda sendiri kan, hidup-hidup Anda sendiri. Ya, oke, lanjut ya. Ini mungkin nggak bisa semua saya jelaskan ya karena waktu. Sekarang saya bahas dulu puasa dan kesehatan fisik. Klik lagi. Ya. Jadi gini, saya pengen jelaskan seawam mungkin ya. Mesin itu Pak, kalau terus digunakan, ada nggak apa sisa-sisa polusi di dalam mesin itu? Ada ya Pak ya? Makanya ada knalpot, betul? Harus diservis setiap 10.000 kilo, betul ya Pak ya? Nah,
badan manusia itu ya perlu servis, Pak. Ya, kenapa? Karena ketika kita menggunakan tubuh kita, namanya metabolisme namanya, maka ada polusi-polusi di dalam tubuh itu yang namanya, nama kerennya itu radikal bebas. Apa namanya? Radikal bebas. Ya, radikal bebas itu sebetulnya kebanyakan adalah oksigen yang kehilangan elektron. Kita biasa menyebutnya dengan reaktif oksigen spesies gitu. Saya kebetulan penelitian S1 saya tentang ini, Pak, tentang radikal bebas. Radikal bebasnya dari mana? Penelitian S1 saya dulu tikus, Pak, tikus putih itu saya rokoi 3 bulan. Rokoi kretek. Kretek itu kan yang kretek gitu. Kalau di kretek itu kretek. Saya rokok tikus itu, Pak. Itu radikal bebasnya. Jadi radikal bebas paling kuat itu adalah asap rokok. Yang dari luar ya. Ada juga yang dari dalam, itu adalah sisa-sisa metabolisme. Kita biasa menyebutnya radikal bebas endogen dalam diri. Ada lagi radikal bebas eksogen dari luar diri. Contohnya apa tadi? Rokok. Jadi tikus itu saya rokoi, Pak. Kelompok 1 saya rokoi saja. Kelompok 2 tikusnya saya kasih penawarnya. Penawarnya radikal bebas itu namanya antioksidan. Pernah dengar? Antioksidan yang kuat itu contohnya adalah vitamin E, vitamin C, itu antioksidan itu. Kemudian yang kalau saya penelitian saya itu adalah kedelai. Ya, tadi saya mikir keledai sama kedelai. Kedelai. Jadi kedelai itu antioksidan kuat, Pak. Namanya isoflavon. Jadi satu kelompok tikus tuh saya rokoi aja. Ya, tentu saya sudah minta izin sama komisi etik dan saya banyak taubat sama Allah ya, karena saya rokoi itu tikus itu 3 bulan, Pak. Tiap hari loh itu, Pak. Rokoi terus. Terus yang satu lagi saya rokoi tapi saya kasih penawarnya, namanya kedelai. Jadi tempe itu, Pak, ya nggak digoreng ya, tempe yang digoreng kesuwen, Pak. Penelitian goreng tempe nggak tepung barang kesuwen. Jadi tempe itu saya jadikan bubur, Pak. Terus disonde kepada tikus itu, dimasukkan ke lambungnya. Dan ternyata, Pak, setelah 3 bulan saya teliti, tikus-tikus yang saya rokoi sama yang saya rokoi saja dengan yang saya kasih antioksidan, itu ternyata lebih sehat yang saya kasih antioksidan, Pak. Jadi Bapak kalau merokok yang banyak makan tempe, Pak. Tempe, tahu. Jadi ini tempe nih, tahu. Penelitian saya begitu ya, Pak ya. Itu antioksidan ya. Nah, tempe itu antioksidan dari dalam diri apa dari luar diri? Dari luar. Nah, ketika kita berpuasa, ternyata kita mengaktifkan antioksidan dari dalam diri. Jadi walaupun Bapak tidak makan tempe, tapi kalau puasa antioksidannya meningkat. Namanya superoksid dismutase, SOD namanya. Itu penelitian saya S1 dulu. Dan biasanya kalau antioksidan itu meningkat, radikal bebas menurun, maka akan terjadi anti-aging proses. Anti-aging itu apa? Anti penuaan dini. Makanya orang yang rajin puasa, Bu, biasanya wajahnya itu lebih, nih coba lihat, bapak-bapak yang wajahnya bercahaya, itu mesti rajin puasa Senin Kemis itu. Coba aja tanya. Betul? Sama biasanya pikirannya tenang, rajin tahajud, itu wajahnya itu bercahaya. Jadi Bu,
ibu itu kalau mau wajahnya bercahaya itu nggak cukup skincare, Bu. Jadi ibu nggak cukup pakai masker bengkoang, tomat, timun, kates, durian, pepaya, juwet, ya, nggak cukup. Ibu harus rajin-rajin puasa. Apa, Bu? Puasa. Makan tempe, tahu. Loh, saya sebut berkali-kali karena itu paling murah kan, Pak. Makan sayur, makan buah, itu banyak antioksidan. Termasuk kurma, itu antioksidannya tinggi, ya Pak ya, antioksidan. Ya bapak-bapak, kalau belum bisa ninggalkan rokok, perbanyak antioksidan. Perbanyak puasa Senin Kemisnya, Pak. Perbanyak buah-buahan, ya Pak ya. Perbanyak kedelai, edamame, itu antioksidan semua itu. Cabah, ya itu antioksidan. Dan banyak lagi antioksidan kuat, itu banyak. Beri-beri itu yang blueberry, strawberry, ya. Beri-beri itu maksudnya belakangnya berry, Pak, bukan penyakit beri-beri, bukan. Ada blueberry, strawberry itu loh, Pak, beri-beri, ya, kira-kira itu. Oke, slide. Mungkin 5 menit lagi kita akhiri ya. Nah, ada lagi penelitian dari Yoshinori Ohzumi. Jadi beliau ini ilmuwan Jepang yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016. Ini menarik, Pak. Jadi beliau ini ceritanya waktu kecil itu banyak mengalami kelaparan. Akhirnya beliau meneliti efek kelaparan kepada manusia selama bertahun-tahun, Pak. Dan dia menemukan orang dalam kondisi kelaparan itu justru akan mengalami pembersihan, namanya autofagi namanya. Ya, yang dilakukan oleh organ dalam sel kita yang namanya lisosom. Jadi di dalam sel kita tuh ada organ namanya lisosom. Salah satunya dia tuh tugasnya membersihkan sel-sel yang sudah tua gitu loh, gampangnya. Dalam bahasa awamnya ya, Pak ya. Sel-sel yang udah tua tuh dihabisin, ya, dimakan lah gampangnya gitu kalau bahasa awamnya. Sehingga terjadi peremajaan di dalam tubuh kita. Jadi ternyata lapar itu baik, Pak. Ojo warak terus, ya. Lapar itu baik. Makanya salah satu yang disarankan Rasulullah adalah makanlah kalau sudah lapar, berhentilah sebelum. Jadi lapar itu baik, Pak. Saya tanya, puasa itu lapar nggak? Baik itu. Justru yang nggak baik itu puasa tapi nggak lapar, Pak. Itu mungkin sahurnya, Pak. Jatahe wong sak RT itu mungkin diambil itu. Jadi dia itu cuman mindah jam makan aja. Kalau biasanya pagi, siang, malam, ini puasa malam, semuanya malam, ya Pak ya. Nah itu. Jadi puasa tuh harus lapar, Pak, harus lapar, ya. Jadi sahur itu secukupnya, tapi tidak boleh tidak sahur, walaupun tidak haram ya. Tapi kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah atau bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkeberkahan, walaupun hanya dengan kurma sama air. Kenapa? Karena ternyata salah satu hikmahnya, ya, kita menghindari diri dari dehidrasi. Pak, yang paling ditakutkan dokter itu sebetulnya bukan Bapak kekurangan makan, Pak. Bapak kekurangan minum. Itu lebih bahaya, betul nggak? Bapak itu kalau kekurangan makan mungkin masih bisa tahan mingguan, Pak.
Tapi kalau minum itu harian hitungannya. Bapak tuh nggak bisa kekurangan cairan, betul ya? Makanya kalau sudah kering gini tuh harusnya minum. Jangan ditunda. Apalagi kalau mohon maaf urin atau air seni itu sudah kuning. Makanya saya sarankan kamar mandinya itu harus terang. Iki jeding kok teteng dedet. Jadi Anda nggak bisa cek urin Anda itu kuning apa putih, semuanya hitam. Karena kamar mandinya gelap. Apalagi Bapak yang sudah sepuh-sepuh ini, Pak, kamar mandi itu harus terang, kemudian di kosek. Loh, banyak Pak orang yang 60 tahun itu jatuh di kamar mandi, kepleset, langsung patah di sini. Bapak-bapak yang usianya udah 60 tahun itu rawan patah tulang. Apalagi kalau masa mudanya jarang latihan otot. Saya itu 2 sampai 3 minggu sekali saya itu latihan otot, Pak, fitness saya, Pak. Karena yang membuat tulang kita kuat itu adalah otot yang kuat, Pak. Ya, jadi saya misalnya berat badannya sama Bapak sama, tapi Bapak nggak pernah latihan otot sama saya. Itu beda komposisinya, Pak. Berat badannya misalnya sama-sama 90, tapi otot saya lebih banyak daripada otot Bapak gitu, paham ya? Prosentasenya gitu ya. Dan otot yang kuat itu membuat tulang kuat, dan yang lebih penting adalah otot itu adalah reservoir gula, Pak. Jadi orang diabetes itu harus banyak latihan otot, karena otot itu yang paling banyak makan gula. Jadi olahraga itu jangan cuman kardio, Pak, jangan cuman lari, renang. Ada olahraga yang namanya resistance training. Bapak harus angkat beban. Kalau nggak ada beban, push up. Ya, saya kemarin dikritik sama peserta, saya udah terlalu berat dengan beban hidup, Pak, katanya. Akhirnya saya nggak mau angkat beban, ya. Klik, Mas. Ya, minimal kebutuhan cairan 30 cc per kilogram berat badan, kecuali Anda ada kelainan ginjal, itu nggak boleh banyak minum. Ya, 30 cc per kilogram berat badan, silakan dihitung sendiri kebutuhan cairan harian. Jadi kalau beratnya 50 berarti 1,5 liter sehari, ya Pak ya. Kalau beratnya 60, 1,8 liter. Segini ini berapa ini? Hah? 800. Oh, 600. Berarti kalau panjenengan beratnya 60 kilo, 3 botol ini. Gitu. Jadi kebutuhan cairan itu tiap orang beda-beda, Pak. Tergantung berat badan. 30 cc per kilogram berat badan, ya, kira-kira. Nah, kemudian saya sarankan bapak-bapak tetap aktif selama bulan Ramadan, ya. Minimal 150 menit per minggu. Klik lagi. Nah, ini ya. Ini yang namanya aktivitas fisik non olahraga. Jadi ternyata bapak-bapak, ya, kalau bapak-bapak nggak ada kesempatan olahraga, ibu-ibu nggak ada kesempatan olahraga, maka perbanyaklah aktivitas fisik, atau kita biasa menyebutnya dengan disingkat NEAT, non exercise activity thermogenesis. Dan NEAT itu ternyata membakar kalori ekstra. Contohnya kalau bulan Ramadan itu sholat tarawih, itu membakar kalori, Pak. Ya, makanya nikmati tarawih itu, jangan secepat kecepatan cahaya. Ada yang tarawehnya itu ikut 11 rakaat, tapi kecepatannya ikut 23 rakaat. Nah, ikut 10 menit mari, Pak. Ya, dinikmati. Kalau mau sekalian mengambil hikmahnya taraweh itu,
ya kan? Itu dinikmati, itu membakar kalori. Sholat, jalan ke masjid. Jadi kalau masjidnya nggak terlalu jauh, jangan naik motor Pak, tapi jalan kaki. Slide. Rasulullah itu Pak, jalan kakinya, kata riwayat Imam Ahmad, hadisnya Hasan, Rasulullah itu kalau jalan lebih cepat jalannya, seperti bumi itu digulung. Jadi Rasulullah itu jalannya cepat Pak, ya. Dan ternyata klik, Indonesia itu adalah negara yang paling males jalan kaki, karena semua dibantu oleh GoFood. Males ke warung aja sekarang, males. Yang paling rajin itu Hong Kong, nomor 1 Pak. Orang Hong Kong setiap hari rata-rata berjalan 6.880 langkah. Ini ada di jurnal Nature, itu jurnal yang bagus Pak. Cina itu 6.188, Indonesia 3.500 rata-rata. 3.500 itu kurang lebih jalan kaki 35 menit. Saya sudah ngitung soalnya ya Pak ya. Bapak jalan kaki 30 menit itu rata-rata 3.000 sampai 3.500 langkah rata-rata. Jadi kalau Bapak mau ngikuti orang Hong Kong, setiap hari minimal jalan berapa menit? Minimal 1 jam. Ada yang langsung gini, wih, ya paham ya Pak ya. Nah, kira-kira begitu. Saya tutup dengan ini ya Pak ya, ini karena penjelasan penting ini. Sekarang saya ingin menjelaskan 3 menit terakhir lah, hubungan puasa dengan kesehatan mental. Jadi gini, ternyata antara otak sama usus itu ada hubungan, namanya GBA, gut brain axis, ya. Klik. Ternyata hormon bahagia yang namanya serotonin itu lebih banyak diproduksi di usus daripada di otak. Jadi orang yang ususnya sehat cenderung mentalnya sehat. Good food, good mood. Bad food, bad mood. Ya, kenapa anak-anak muda sekarang kok banyak yang bunuh diri, bad mood? Lihat makanan-makanan anak muda sekarang Pak. Seblak. Iku isine mek kerupuk. Cuman dimasak. Cilok. Iku isine mek kanji. Cuman dikei saus, kecap, bumbu kacang. Cilok dagingnya sampit. Makanan anak sekarang kan itu kan mie beteng, betul? Sempol, cireng, cimol, apa lagi? Hah? Cihung, baru tahu saya. Macam-macam Pak anak sekarang itu, betul Pak ya. Katek pewedes dan namanya itu ngeri Pak. Makanya MUI itu nggak ngasih sertifikat halal kan, bukan karena bahannya yang haram, namanya itu loh, mie setan. Itu kan makannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mie setan level 20 Pak. Itu makannya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu lah, mie setan Pak. Ngeri anak sekarang itu. Terus minumannya isinya gula toh kan, betul nggak Pak? Makanya anak sekarang bad mood. Kenapa? Bad food, betul ya Pak ya? Ya, makanya ketika kita puasa, ya, klik, usus kita terakhir ini, usus kita beristirahat, maka usus kita akan memperbanyak kuman-kuman baik, namanya probiotik.
probiotik. Dan probiotik itu punya efek mengendalikan emosi. Jadi Bapak ini ngamuan itu mungkin salah sahur, Pak. Sahure panjenengan itu kurang sehat, Pak. Paham ya, Pak ya? Bu, mungkin panjenengan itu suka ngegas sama suami karena makanannya yang salah. Coba perbaiki makanan, maka mood kita juga akan baik. Namanya kuman-kuman baik itu namanya apa? Probiotik. Sampai orang Jepang itu bikin minuman kecil-kecil, saya nggak boleh sebut merek ya. Itu ada di toko-toko itu. Itu isinya kuman itu, Pak. Lactobacillus casei shirotastrin. Bapak itu minum kuman itu, betul? Nah, padahal sebetulnya probiotik dari minuman itu bisa diganti dengan puasa. Paham ya, Pak ya? Nah, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara, barangkali ada mau didiskusikan, silahkan. Alhamdulillah, demikian Bapak-bapak, Ibu bersama saudara subuh yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kita sudah sampai ujung acara karena waktunya juga memang subuhnya siang. Mungkin pada kesempatan kali ini tidak ada tanya jawab, namun barangkali mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu karena keterbatasan waktu mungkin menginginkan materi dari materi tadi bisa berhubungan dengan panitia pribadi ya, karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk sampaikan semua kepada Jazakumullah khairan. Saya sampaikan pada beliau, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal kita dalam menjalankan insyaallah kali yang kita tunggu bisa meningkatkan terutama kualitas. Tadi disampaikan bahwa yang terpenting adalah kualitas, karena sebenarnya ibadah itu tadi saya serap di awal-awal bahwa ibadah itu seperti puasa, berpuasa agar sehat. Tujuannya bukan sehat ya, tapi sehat itu salah satu hikmah sehingga bisa kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena terus terang saja ibadah kita ini kan tujuannya adalah kualitas kita adalah akhirat. Sama dengan kadang-kadang banyak orang yang sholat duha biar kaya. Tujuannya bukan kaya, tapi dengan kaya bisa memperbanyak sedekah amal jariah. Ya. Jadi tujuannya semuanya adalah untuk akhirat. Kemudian juga berikutnya, seperti tadi saya sampaikan, ada mungkin sambutan dari Bapak Ketua, monggo kepada Ustaz Saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati, semoga umurnya diberkahi oleh Allah, ilmunya manfaat. Ustaz Dr. Arif Alamsyah Nasution yang hari ini telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Yang kedua, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Asyuhada, yang saya hormati Bapak Kepala SMK 2 serta segenap Dewan Guru SMK 2, Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi yang mencerahkan ini kita telah mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menyambut Ramadan Mubarak, untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, orang ngaji di depan itu perlu didengarkan. Sholat suruh iman
sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi jangan sampai kita menyampaikan terus ada yang sholat suruh begitu ya, nanti ada waktunya selesai semua kita sholat suruh gitu ya. Yang pertama, kegiatan kita ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Alhamdulillah, antusias dari para jamaah sekalian semakin hari semakin bertambah. Bahkan untuk memilih ustadz saja itu kadang-kadang kita mendapatkan informasi dari jamaah, Pak, tolong Ustadz Dr. Arif tolong didatangkan lagi, nggak bener dong. Jadi nggak bener ya, ini bukan pilihan pengurus, pilihan jamaah ya. Bahkan saya yakin dan mohon waktunya Ustadz kelak ketika kami harus mengundang panjenengan lagi untuk kegiatan yang sama dan materi yang berbeda. Bapak Ibu, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada DKM Baitul Mustaqim PT Raden Jaya yang selalu bersama kami dalam kegiatan-kegiatan semacam ini. Kemudian DKM Masjid Asyhada untuk yang kesekian kalinya kami diberi fasilitas masjid untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Bahkan anak-anak SMK 2 juga diberdayakan untuk membersamai kita. Mereka juga dilatih untuk memberikan sumbangsinya kepada jamaah sekalian. Ini kan pendidikan yang mungkin tidak bisa dilakukan, mungkin tidak dilakukan oleh yang lainnya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak harus kami sampaikan sebenarnya. Kegiatan ini memang kurang lebih menghabiskan 10-12 juta ya. Dan itu uang panjenengan, sekali lagi itu uang panjenengan yang kita kelola, kita putar lagi. Ngambilnya saya dari Pujon, dari Gadang, dari Pakis ya, yang dikomandani oleh Pak Dokter. Ini uang panjenengan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih untuk Terindah telah memberikan keceleng, diambil, diantarkan ke sini, kemudian ada yang keliling. Itu bukan untuk kami, itu untuk panjenengan kembali, gitu ya. Termasuk ketika ada sayuran, pasti dipastikan ada tempe, dan tadi sudah diterangkan antioksidan. Jadi kalau Pak bolak-balik kok tempe antioksidan, itu saja ya. Kalau hari ini tidak ada, ya mohon maaf, saya belum ngecek ya. Ada ya? Oh alhamdulillah. Kalau nggak ada tempe itu paling jelek menjes. Nggak tahu kan menjes sama kan ya? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita juga punya D2 Mart. D2 Mart ini ya walaupun kecil belum bisa nyanyi Indomaret, Alfamart belum bisa ya. Minimal untuk kebutuhan pengurus dan anggota, dan diharapkan para jamaah semuanya silakan ya. Dari D2 Mart ini nanti insya Allah Ramadan seperti tahun yang lalu kita menyediakan zakat fitrah 3 kg. Ngapain beli kepada orang yang nggak jelas, beli kepada sesama, juga itu kepentingan dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus, tidak, untuk kepentingan dakwah. Dan berasnya dijamin apa? Beras sungguhan, gitu, ya, bukan beras jagung. Kemudian Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kami menghimbau selaku ketua dewan dakwah dan pengurus dewan dakwah yang lain. Insya Allah di bulan Ramadan banyak safari dakwah dari Syekh, dari Mesir, dari Palestina, ada di masjid-masjid panjenengan yang menyampaikan tentang kondisi, mengkabarkan tentang kondisi Palestina. Kita jangan sampai, karena saya dengar saja ada takmir yang langsung menolak, padahal itu bukan dananya takmir, dana jamaah yang akan diberikan. Kita ini ingin membantu rakyat Palestina, membantu saudara kita di Gaza. Kalau kita nggak bisa bantu dengan, persilakan mereka menyampaikan kondisi
Gaza, kondisi Palestina untuk jamaah. Tahu-tahu jangan Pak, jamaah sini nggak butuh, dosa itu Pak. Oh jamaah butuh Pak. Jadi mohon, saya yakin di antara yang hadir ini banyak pengurus masjid. Persilakan. Siapa tahu kita mendengarkan kabar yang sesungguhnya yang ada di sana, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, insya Allah kita tahun ini biasanya Dewan Dakwah itu setiap tahun mengadakan Haflatul Id halal bihalal, dan itu mengundang daerah-daerah se-Jawa Timur. Ada 37 kabupaten kota, tinggal satu situ belum ya, dan itu nanti dihadirkan. Nah, insya Allah yang akan datang Bapak Ketua Umum Ustaz Dr. Adian Husaini. Nah ini tinggal tempatnya, karena itu nanti kurang lebih 1.000 orang lah. Kita tinggal milih tempatnya. Sampai hari ini belum dapat tempatnya. Insya Allah nanti tidak membebani takmir, tidak, dari kita untuk seluruh jamaah yang hadir. Karena itu mohon support panjenengan, mohon masukan panjenengan agar kami yang ada di Kota Probolinggo yang menjadi panitia ini bisa berjalan berhasil dengan sebaik-baiknya, ya. Dan di bulan Ramadan ini, insya Allah pemuda Dewan Dakwah akan mengadakan daurah pemuda. Ya, mohon maaf Pak, kondisi saat ini tidak lebih baik daripada kondisi saat ini. Para pemuda kita tahu kondisi kayak apa, ya. Seperti apa? Sebagai orang tua banyak menangis karena melihat situasi dan kondisi pemuda saat ini. Maka sumbangsi kita mengadakan daurah itu. Siapa tahu dengan daurah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu, anak-anak kita yang kita ikutkan menjadi anak-anak harapan kita sebagai orang yang saleh dan salihah. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga kepada yang hadir, Ustaz Dr. Arif Alamsyah Nasution, Takmir atau DKM Asyuhada, Bapak Kepala SMK 2 DKM Baitul Mustaqim Titik Ratik Jaya, Vion Collection. Nah, Vion Collection ya, yang selalu hadir menemani kita bersama. Ustadz Febri Abdurrahman, mungkin Pak Dokter Ari mungkin lah. Yang imami kok itu terus. Waktu kemarin di era tek beliau gitu ya. Ini kita gilir Pak. Dan saya udah kita pilih karena banyak imam yang kita pilih. Kebetulan qadarullah pas panjenengan beliau. Ini nggak main-main, dari Sumeneb. Cuma lama di sini gitu. Yang muadzin tadi Ustaz Mudhar. Kalau dari Sumeneb itu dua hari menuju pulau itu. Jadi nggak main-main adanya sama imamnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, ya. Saya kira itu Bapak Ibu dan saudara sekalian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah kita sudah sampai pada penghujung acara gerakan Indonesia Salat Subuh bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan salat subuh dan juga mungkin mohon bapak-bapak ibu-ibu untuk nanti kembali sedikit tulisan dari kami untuk dibawa pulang. Sebelumnya saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dr. Arif Alamsyah, jazakumullah khairan. Semoga beliau senantiasa sehat dan beri agar kemudian barokah, dan juga kita semua diberi kesehatan bisa melaksanakan sholat puasa Ramadan yang akan datang ini dengan kualitas yang lebih baik. Juga dari saya mohon maaf manakala saya sebagai pembaca ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.